Langit terlihat cerah di malam sunyi. Seorang wanita desa sudah pulas dibuai mimpi. Anjing kesayangannya terbaring tenang di tepi ranjang. Tapi tiba-tiba, dentuman keras mengusik tidurnya. Ternyata atap rumahnya baru aja dijatuhi sesuatu. Si Anabu langsung menggonggong oleh suara berisik dari penyusup misterius. Wanita itu segera bangun sambil mengusap wajah. Tangannya menggapai saklar lampu dan matanya terus mencari sumber suara. Dia kaget sekaligus bingung saat ngelihat ada lubang besar di langit-langit rumah. Dan di bawah lubang itu, tepatnya di dekat bantal yang dia pakai untuk tidur, ada batu sebesar kepalan tangan. Sambil gemetaran, dia langsung menghubungi pihak berwajib. Tapi si petugas cuma bilang, batu itu mungkin berasal dari lokasi pembangunan di dekat rumah. Wanita itu semakin bingung karena rumahnya sangat berjauhan dari tetangga. Jadi peristiwa serandom ini nggak mungkin terjadi begitu aja. Keesokan harinya, pihak berwajib datang untuk melakukan investigasi. Menurut analisis lanjutan mereka, itu bukan batu sembarangan, tapi meteorit. Nah, kamu tahu nggak nih, kemungkinan kita kejatuhan meteorit adalah 1/250.000. Jadi sangat jarang dijumpai. Dan sebagai perbandingan, kemungkinan kita ngelihat hiu adalah 1/3,5 juta. Apa kamu sering naik pesawat? Pasti kamu perlu ngecek cuaca dulu kan? Dan kemungkinan kamu terjebak di tornado adalah 1/13 juta. Tapi kalau kamu suka taruhan, kemungkinanmu untuk menangin lotre adalah sebesar 1/292 juta. Jadi dari semua contoh ini, kita bisa menyimpulkan kalau peristiwa kejatuhan meteorit gak langka-langka banget. Beberapa orang juga pernah terkena benda langit. Wanita Kanada yang mengalami kejadian ini bisa dibilang cukup beruntung karena objek yang menimpanya cuma berukuran kecil. Pada tahun 2013 lalu, asteroid masuk ke atmosfer bumi di sebuah kota berpenduduk 1 juta orang di Rusia. Saat itu, seorang sopir taksi nggak begitu tahu kalau asteroid tersebut merupakan objek luar angkasa paling penting dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun. Dan diameternya sekitar 20 meter. Kita semua pasti tahu kan kalau asteroid adalah objek besar yang mengelilingi matahari. Benda langit ini nggak tergolong sebagai planet maupun satelit. Asteroid terbuat dari batu dan debu dengan bentuk aneh. Diameter terbesarnya sekitar 530 km. Kebanyakan asteroid berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Bayangin aja perjalanan yang harus ditempuh asteroid untuk sampai di bumi. Karena sabuk asteroid luas banget dan dipenuhi puing-puing, tabrakan antar benda langit sudah biasa terjadi. Saat tabrakan, lintasannya akan berubah sampai keluar dari sabuk asteroid. Dan saat itulah asteroid melesat ke bumi. Pengendara taksi itu langsung menepi saat dia ngelihat asteroid mulai memasuki atmosfer. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk tangan mereka ke angkasa. Dia keluar dari taksi dan ngelihat ke arah yang sama. Ekor asap panjang mengular di langit luas, dan di depannya ada objek terang. Benda itu melesat ke bumi dengan kecepatan tinggi. Saat tekanan atmosfer bikin asteroid kian melambat dan memanas, cahayanya semakin terang. Si sopir taksi nggak bisa menghindar. Dia kaget bukan kepalang. Asteroid itu semakin terang hingga cahayanya ngalahin matahari selama beberapa saat. Dia memalingkan pandangan sambil menutupi wajah dengan tangannya karena terlalu silau. Tapi setelah sinarnya sangat benderang, asteroid itu hancur berkeping-keping, lalu jatuh ke permukaan bumi. Sopir taksi itu mulai celingukan, dia masih terkejut. Orang lain di dekatnya juga mematung sambil mencerna kejadian yang baru aja berlangsung. Tiba-tiba, mereka mendengar dentuman keras di dekat situ. Bumi berguncang saat pecahan asteroid menghantam tanah. Jendela gedung langsung hancur, dan alarm mobil di tepi jalan terus berbunyi akibat getaran. Sejumlah orang mulai berlarian, tapi sebagiannya lagi cuma terdiam. Mereka saling bertatapan dan mencoba memahami kejadian itu. Tanah bekas benturan terlihat menganga lebar dan diameternya 96 km. Jendela bangunan hancur lebur di seisi kota. Setelah debunya menipis dan mulai dilakukan perbaikan, para saintis mulai menganalisis pecahan asteroid itu untuk nyari tahu asal-usulnya. Ternyata penyebabnya adalah tabrakan di sabuk asteroid. Penyusup berdiameter 20 meter ini cuma bagian kecil dari asteroid yang lebih besar. Dan ajaibnya, peristiwa tersebut gak menyebabkan korban jiwa, meski benda langit itu jatuh di keramaian.
Sejauh ini, meteorit yang menabrak manusia cuma terjadi 1 kali pada tahun 1954 di Amerika Serikat. Kala itu ada wanita yang sedang tidur siang di atas sofa. Dia terbangun saat ada guncangan di samping perutnya. Banyak orang juga melihat asteroid itu di area yang sama. Dan menurut laporan, ukurannya sebesar bola basket saat jatuh ke bumi. Tapi setelah terbakar di atmosfer dan menabrak rumah, ukurannya menyusut drastis saat dia ngeliat sendiri. Setelah dipastiin kalau objek itu berasal dari luar angkasa, wanita asal Amerika itu menjadi satu-satunya manusia yang pernah dihantam meteorit. Di sabuk asteroid juga ada komet. Ukurannya kurang lebih sebesar asteroid dan kebanyakan tersusun dari es. Tapi ada juga yang terbuat dari batu atau debu. Komet punya ekor panjang di bagian belakang. Ekornya ini muncul karena interaksi dengan matahari. Lokasi komet nggak cuma di sabuk asteroid. Objek langit ini juga dikenal memiliki banyak lintasan dan gak cuma melesat di dalam tata surya kita. Munculnya komet secara berkala juga tercatat dalam sejarah manusia. Komet ini jarang terlihat karena menempuh jarak jauh melewati tata surya, apalagi komet Halley yang cuma bisa terlihat dari bumi tiap 76 tahun. Komet Halley terakhir muncul sekitar 36 tahun yang lalu. Dan menurut catatan, komet ini pertama kali terlihat pada tahun 240 sebelum Masehi. Kita bisa ngelihat komet ini lagi sekitar 40 tahun mendatang. Jangan lupa siapin teleskopmu ya. Asteroid dan komet emang gede banget plus nyeremin. Dan parahnya lagi, dinosaurus nggak bisa mendeteksi asteroid yang menabrak bumi. Jadi mereka langsung musnah. Tapi untungnya kita punya saintis yang terus mengamati tata surya. Asteroid dan komet gampang dikenali karena ukurannya terbilang besar. Jadi, dalam waktu dekat ini, kita masih bisa bernafas lega. Oke, masalah batuan luar angkasa ini udah terselesaikan. Kita juga ngebahas kerabatnya yang lebih kecil. Dan yang paling mini adalah meteor. Bahan penyusunnya terdiri dari batu dan debu. Karena ukurannya sangat kecil, meteor cuma terbakar di atmosfer bumi dan nampilin pemandangan cahaya. Hujan meteor memperlihatkan pertunjukan paling cantik bagi para astronom pemula. Peristiwa ini sudah dianggap biasa dan bisa terjadi sampai 30 kali setiap tahun. Hujan meteor juga mudah diprediksi. Kamu cuma perlu menjauh dari perkotaan sampai nemu langit cerah untuk mengamatinya. Oh iya, jangan lupa bawa selimut tebal. Tapi kenapa hujan meteor bisa terjadi ya? Dan kenapa bisa gampang diprediksi? Jadi fenomena ini masih berkaitan dengan proses pembentukan ekor komet. Saat panas matahari berinteraksi dengan komet, gas dan serpihan komet akan saling terpisah. Kemudian, bumi mulai mengorbit ke lintasan serpihan ini, dan jadilah hujan meteor yang super menawan. Dengan ukurannya yang sangat kecil, meteor nggak begitu ngefek saat nabrak permukaan bumi. Batuan ini cuma terbakar di atmosfer. Tapi apa jadinya kalau meteor ini sampai jatuh ke bumi? Maka sebutannya akan berganti menjadi meteorit. Bahan penyusun meteorit sama kayak meteor, tapi kita cuma akan nemu batu padatnya kalau kebetulan ngeliat. Meteorit termasuk serpihan objek purba yang melayang-layang di luar angkasa selama jutaan hingga miliaran tahun. Benda ini mungkin telah melayang tak tentu arah sebelum matahari kita ada. Tata surya akan terus ngasih banyak kejutan untuk kita pelajari. Dan kita bisa ngeliat contohnya pada asteroid yang jatuh di Rusia tahun 2013. Para saintis nggak merhatiin asteroid ini karena mereka tengah memantau asteroid lain di hari yang sama. Tapi kita akan terus belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada asteroid lain yang melintas, kita sudah mengantisipasinya. Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV. Yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah.
Awalnya seluruh penduduk panik. Lalu beberapa hari kemudian semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer. Tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh. Tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam.
Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat. Rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali, cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu, orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh, jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini, jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini, manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi, manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini, suara itu berkata, ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam.